daring, kita masih bisa dipertemukan dengan tatap muka online ya. Selawat serta salam tetap kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan wasilah agama Islam. Nah, di sini saya sebagai MC atau pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Ketua Umum Hukmi Nurul Ilmi Yayan Surakarta. Bukan Yayan ya sekarang, UIN. Hukmi Nurul Ilmi UIN Raden Masaid Surakarta. Kemudian sambutan pembina dari Hukmi Nurul Ilmi UIN Raden Masaid Surakarta. Kemudian acara selanjutnya adalah acara inti. Oke, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah tilawah. Kepada yang bertugas disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdil Quran. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Panitia, ya Ketua Umum yang pada hari ini akan diwakili oleh Kabid SDM. Kepada yang bertugas disilahkan. Bismillah. Terdengar ya suaranya teman-teman semua? Iya, terdengar. Alhamdulillah, baik. Terima kasih sebelumnya Kak Derita selaku MC. Sebelumnya, Afan, ini saya mewakili dari Ketua Umum Hukmi Nurul Ilmi
Yayan Surakarta. Beliau belum bisa menghadiri pada agenda hari ini. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita lanjutkan zikir kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana di pagi hari cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sempat untuk menghadiri acara yang luar biasa ya. Talkshow beasiswa bersama teman-teman dari UKMI IAIN Surakarta gitu. Itu sangat kita syukuri dan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil gitu. Yang kedua, salawat salam selalu kita curahkan, selalu kita haturkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah mempersiapkan dan memfasilitasi acara pada hari ini sampai 4 hari kemudian ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah relasi dari teman-teman Maba 2021 UIN Raden Mas Said atau dulu yang IAIN Surakarta kayak gitu. Kemudian yang kedua, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada adik-adik semua teman-teman yang alhamdulillah pada hari ini dan dari kemarin dari jalur SPAN sampai jalur mandiri ya, teman-teman sudah menjadi generasi muda UIN Raden Mas Said. Semoga teman-teman bisa berkarir, bisa berprestasi di kampus tercinta kita gitu. Ahlan wa sahlan kepada teman-teman semua gitu. Semangat dan untuk menjadi mahasiswa yang produktif dan berprestasi di UIN Raden Mas Said. Gitu. Kemudian insya Allah di 4 hari kemudian kita dari Hukum Nurul Ilmi akan memberikan istilahnya fasilitas kepada teman-teman semua mengenai beasiswa yang bisa teman-teman raih di kampus di UIN Raden Mas Said kayak gitu. Banyak kemarin kalau teman-teman sudah daftar dari pamflet yang tertera di sosial media UKMI banyak terkait beasiswa yang akan diungkap maupun dibicarakan di agenda besar ini talkshow beasiswa dari DT dan sampai dimisi kemudian Lazis Jateng kayak gitu. Tahfidz Quran juga ada kayak gitu. Banyak sekali yang teman-teman peluang buat istilahnya mau mencari dan mendaftar beasiswa di kampus kayak gitu. Insya Allah di hari ini ada 2 pembicara keren kayak gitu dari Kak Desi dan dari Lazis Jateng tadi juga DT dan Lazis Jateng. Insya Allah hari ini semoga istilahnya dapat memberikan gambaran dari teman-teman dan edukasi mengenai bagaimana cara bagaimana mendapatkan beasiswa dari 2 lembaga ini kayak gitu. Dapat pesan dari saya, kemudian dari mewakili dari pengurus Hukum Nurul Ilmi untuk tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dimanapun berada, walaupun ini pandemi maksudnya kita masih dalam keadaan online, tetap semangat untuk menuntut ilmu, terutama maba ya. Nanti bagaimana kita mengikuti PPAK kayak gitu, tetap semangat walaupun di depan layar kayak gitu. Pesan buat teman-teman semua untuk tetap mantengin media sosial dari UKMI karena nanti banyak sekali info-info terkait mahasiswa, info-info terbaru yang mungkin teman-teman belum bisa dapatkan di media lain kayak gitu. Tetap pantengin dan insya Allah kegiatan selanjutnya akan selalu meriah dan akan selalu bermanfaat bagi teman-teman maba 2021. Mungkin itu saya selaku Kabid SDM Hukum Nurul Ilmi mengucapkan terima kasih banyak dan jazakumullah khairan katsir kepada teman-teman semua dan serta panitia yang telah mempersiapkan dan mengagendakan agenda yang besar ini talkshow beasiswa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dari saya mewakili dari Ketum UKMI Nurul Ilmi Mas Wicang Arif Muklisin. Beliau belum bisa hadir pada agenda pada pertama hari ini. Semoga teman-teman semua dan adik-adik semua senantiasa sehat dan aman dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun kayak gitu. Semoga Allah melindungi kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pembina UKMI Nurul Ilmi UIN Raden Mas Said Surakarta kepada beliau yang terhormat Dr. Haji Syamsul Huda Rohmadi MAG. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yughsil laila wan nahara yadlubuhu khafitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musyakhkharatin bi amrih ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Para mahasiswa-mahasiswi, teman-teman UKMI Nurul Ilmi yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam online. Ini timing yang sangat bagus sekali, tema yang sangat bagus sekali, apalagi para mahasiswa-mahasiswi ingin meraih suatu cita-cita. Jadi apa yang menjadi kriteria orang bertakwa itu, jadi takwa itu ya, para mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, ketakwaan itu kadang-kala ada yang memaknai hanya sekedar dalam lingkungan-lingkungan tempat ibadah itu. Sebenarnya takwa itu dimensinya dari berbagai macam itu. Maka dalam hal ini para mahasiswa-mahasiswi ini tema yang sangat bagus. Beasiswanya adalah media untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita kita. Maka tanda orang yang mencapai cita-cita dengan visi itu ada beberapa yang harus kita lalui. Salah satu, makanya di dalam Al-Quran itu wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Orang yang bertakwa itu akan dicukupkan. Jadi nilai cukup ini kalau dimaknai sangat mendalam, ini akan punya dampak di dalam kehidupan. Apalagi seorang mahasiswa yang ingin menapak suatu cita-cita. Jadi visi kita itu harus jelas. Maka tanda takwa itu adalah apa? Kerja ikhlas, program keras, kerja ikhlas, kerja keras, kemudian program jelas. Jadi kita itu dari awal dalam perkuliahan, program kita itu jelas apa yang akan kita raih. Maka kalau ingin mencapai sesuatu itu raih yang tinggi, maka akan mempunyai derap langkah kehidupan kita yang jauh lebih tinggi. Maka masa yang akan datang kan diawali dari hari ini juga. Hari ini dan jam ini juga, detik ini pula kita ini merangkai dari cita-cita kita dengan aktivitas kita yang positif. Ini adalah bagian dari program yang jelas. Dan ini alhamdulillah UKMI Nurul Ilmi salah satu UKM yang luar biasa. Di situ dinamika akademiknya luar biasa. Memberi support dalam bentuk desain bagaimana menjadi seorang mahasiswa yang mempunyai visi ke depan dengan dinamika akademik yang luar biasa. Derap langkahnya yang luar biasa, tidak hanya dalam konteks wacana tapi implementasi dalam bentuk kehidupan sehari-hari sampai pada hal-hal yang berkenaan tentang nilai-nilai kanan kiri. Saat pengabdian itu hanya agenda, tetapi UKMI Nurul Ilmi itu pengabdian itu sepanjang kehidupan. Maka luar biasa ini UKMI Nurul Ilmi ini. Teman-teman UKMI Nurul Ilmi luar biasa. Maka para mahasiswa dengan program yang jelas ini akan menunjukkan dedikasi kita. Maka di dalam kehidupan, terutama dalam meraih untuk cita-cita masuk dalam perkuliahan, ibarat orang sama-sama masuk perkuliahan itu kadang-kala keluarnya itu akan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Jadi perkuliahan itu tidak hanya pada ruang-ruang kelas, tetapi bagaimana dinamika dalam bentuk interaksi satu dengan yang lain, berorganisasi, punya program kegiatan-kegiatan yang disitulah akan mempunyai dampak yang positif. Kemudian apa? Ketika punya program jelas, maka bahwa hasbuh, dia akan dicukupkan. Cukupkan itu akan sesuai dengan tuntas. Orang yang tuntas di dalam kehidupan, dia itu akan mempunyai integritas yang tinggi dan akan mempunyai hasil yang maksimal. Maka mumpung ini ada maba mahasiswa baru ini, raihlah setinggi-tingginya dengan aktivitas yang ada, dengan ketakwaan diimplementasikan dalam perkuliahan, dalam aktivitas akademik yang kita lalui. Kemudian hasilnya akan berkualitas. Jadi apa sebenarnya antara dinamika kehidupan para mahasiswa itu, ketika beasiswa kita itu ingin diraih, maka ada beberapa dinamika yang harus dilalui. Maka salah satunya adalah dengan ketakwaan, tetapi di situ pasti ada benturan-benturan. Tetap nanti ada benturan-benturan untuk meraih suatu cita-cita. Misalnya hal-hal yang kadang-kala
bergesernya suatu nilai fisik kita ketika perkuliahan itu. Maka salah satunya itu kadangkala maka orang-orang ulama dahulu itu, ulama para dahulu salafus saleh itu mengatakan al ilmu nurun wa nurullah la yuhdah lil as, bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan sampai kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat dosa. Sebenarnya dosa itu apa tuh? Rasulullah mengatakan di dalam suatu hadis itu, al ismu mahaka fi sodrika, bahwa dosa itu yang membuat kita itu ragu. Orang yang ragu dalam melangkah itu biasanya gerak-gerak hanya wacana, nanti. Sehingga kita itu kadang kalau waktu itu hanya tidak sekarang, tapi waktu nanti hanya dalam bentuk wacana itu. Maka melangkah, selangkah demi selangkah itu akan lebih baik daripada kita wacana, tapi hanya wacana. Maka al-ismu mahaka. Dosa itu kadang-kala sesuatu yang bikin ragu. Fisodrika, di dalam dada kamu. Wakarihta, yang membikin kita itu tidak senang. Ayat li'a alaihin nas, yang diketahui oleh manusia. Maka kadang-kala mohon maaf. Maka dikatakan oleh Prof. Mujib itu kadang-kala orang enggan, galau, gelisah itu sebenarnya berangkat dari diri manusia. Maka kegelisahan itu kadang-kala dimulai dari perbuatan yang tidak baik. Maka dalam mencapai ilmu, maka bersungguh-sungguh dalam bentuk. Tapi kadang-kadang ada yang bertanya, wah berarti serius sekali Pak. Tidak, artinya kadang kita juga ada nilai-nilai humorisnya, ada nilai-nilai ini di Ukminul Iman humorisnya luar biasa, tetapi langkah-langkahnya juga jelas itu, luar biasa ini. Maka ada sebab-sebab sebenarnya orang jadi galau. Sebab-sebabnya salah satunya adalah apa? Visinya tidak jelas sehingga nilai-nilai tujuan kuliah itu bergeser. Maka ketakwaan wa may yattaqillahu fahuwa hasbuh, dengan cita-cita kita itu dengan nilai-nilai kualitas yang bagus, dan berbahagialah para mahasiswa-mahasiswi yang sekarang bergabung di UIN Raden Mas Said, tentunya ini akan mempunyai visi. Saya dulu waktu perkuliahan S1 itu juga apa untuk ke depan itu. Yang penting apa yang kita hadapi kita maksimalkan. Kalau perkuliahan maksimal. Nanti akan kalau ada informasi beasiswa, banyak sekali beasiswa itu nanti dari kakak-kakak kalian yang akan memberikan informasi, maka dengarkan, dan tentunya interaksi ini sangat berpengaruh. Ada beberapa faktor internal dalam diri kita kalau kita ini meraih, yaitu internal kita, motivasi kita, diri kita ini mau apa itu. Jadi diri kita itu sebenarnya bisa disetel, mau kurikulum kehidupan kita itu visinya apa itu loh. Cita-cita kita itu apa gitu. Maka ketika itu biar step by stepnya. Kemudian faktor eksternal ini penting. Faktor eksternal itu salah satunya adalah lingkungan yang akan mempengaruhi. Maka ketika orang bertanya siapa diri kita itu, maka kadang-kadang dilihat siapa teman kita. Teman itu kadang-kadang akan mempunyai gesekan-gesekan yang berpengaruh positif. Kalau temannya itu, maka dikatakan orang Jawa itu, kalau dekat dengan kerbau, maka akan kena lumpurnya kerbau itu. Tapi kalau dekat dengan orang yang penjual minyak wangi, dia akan mendapatkan wanginya, baunya yang enak sekali. Jadi itu teman-teman yang berbahagia, saya kira itu ya. Semoga dengan tema yang sangat menarik ini, apalagi beasiswa, kemudian mencari visi kita, kehidupan kita. Sekali lagi, beasiswa itu bukan target utama, tetapi itu bagian dari apa yang menjadi semangat kita. Tujuan kita adalah meraih cita-cita kita. Kadang-kadang nanti ketika tidak dapat beasiswa, jangan putus asa. Karena bisa jadi rezeki Allah itu dalam bentuk yang lain. Semangat kita itu rezeki. Kemudian interaksi dengan teman-teman yang positif, yang memberikan dorongan sehingga mencapai cita-cita kita itu rezeki juga. Maka selamat untuk talk show yang menarik ini. Semoga sangat bermanfaat bagi para mahasiswa untuk meraih cita-citanya dan tercapai apa yang menjadi keinginan kita. Maka dari detik inilah visi kita itu dibangun setapak demi setapak untuk meraih dari apa itu waktu-waktu yang telah kita kumpulkan. Tahu-tahu nanti kita wisuda. Setelah wisuda mau kemana? Kalau punya kemampuan ambil S2. Kalau punya kemampuan lagi raih apa yang menjadi cita-cita kita. Itu saja dari kami. Wallahu a'lam bishawab, dan kurang lebihnya mohon maaf. Selamat untuk mengikuti talk show beasiswa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Syamsul Huda. Nah, oke nih, kita mau ke acara inti. Tapi sebelum itu, karena di sini saya selain sebagai MC juga sebagai moderator,
tadi sudah sempat disinggung nih sama Bapak Dr. Syamsul Huda tentang Ukmi Nurul Ilmi. Nah, teman-teman kalau ada yang penasaran atau mungkin ada yang punya bakat-bakat terpendam atau mungkin udah keluar bakatnya tapi perlu diasah lagi, bisa nih gabung sama Ukmi Nurul Ilmi. UIN Raden Mas Said Surakarta. Ada yang bakatnya nulis atau mungkin ada yang bakatnya nyanyi, ada yang bakatnya ceramah. Nah, bisa nih gabung sama Ukmi Nurul Ilmi UIN Raden Mas Said Surakarta. Maaf nih lidahnya belum terbiasa ngomong UIN, jadi kadang suka kepleset, jadi masih IAIN. Maaf ya. Oke nih, karena saya yakin teman-teman di sini udah nggak sabar semuanya untuk langsung ke acara inti. Mari kita lihat, kita bacakan sama kita. Udah siap semuanya? Hai. Siap. Halo, Insya Allah bisa siap. siap. Alhamdulillah. Bisa yang belum buka, yang belum kelihatan nih wajahnya, bisa dong dilihat. Oke, karena generasi emas nih. Oke, terima kasih yang sudah membuka videonya. Oke, langsung saja ya. Oke, langsung saja. Beliau lahir di Karanganyar 29 Oktober 2000, RT 2 RW 7 Gedongan Colomadu Karanganyar. Oke, mungkin sinyal ya. Saya sinyalnya juga ini dut-dutan. Kemudian beliau merupakan mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta di jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Adab dan Bahasa tahun 2018. Riwayat pendidikan beliau di SD Negeri 2 Gedongan, SMP Negeri 2 Ngemplak, SMA Negeri 1 Ngemplak, dan UIN Raden Mas Said Surakarta. Wah, ternyata beliau ini juga aktivis, teman-teman. Riwayat organisasinya banyak. Yang pertama merupakan staf PU UKMI 2021, LKG TPQ Solo Raya, Fokus Ngemplak, FKRM Kismoyoso, Remaja Masjid Al-Hidayah Ngampo. Nah, siapakah pembicara kita yang luar biasa ini? Yuk kita sambut, beliau adalah Sandia Leni Susialawati. Silahkan, langsung waktu dan tempat disilahkan. Mbak Sandia. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit berbagi tentang beasiswa khususnya Lazis Jateng ya. Yang pertama, terima kasih tadi sudah diperkenalkan. Nama saya Sandia ya teman-teman, bisa dipanggil Sandia aja gitu. Kalau di sini kan alhamdulillah ya banyak partisipannya, sekitar 128, Masya Allah sekali. Berarti banyak yang berminat untuk mencari beasiswa. Jadi langsung saja saya khususnya dari Lazis Jateng ya teman-teman. Sebelum saya masuk ke tentang beasiswa Lazis Jatengnya, saya ingin sedikit memperkenalkan ke teman-teman apa sih itu Lazis Jateng gitu. Nah, kan kalau kita mau masuk untuk daftar ke beasiswanya, tapi kita nggak tahu background organisasinya itu apa, kan nanti ya kita jadi bingung sendiri ya. Jadi yang pertama saya mau menjelaskan tentang Lazis Jateng. Nah, Lazis Jateng itu enggak apa-apa ya kalau langsung Mbak Host, enggak apa-apa ya. Kalau Lazis Jateng itu
lembaga amil zakat, infak dan sedekah, di mana di situ itu sebuah lembaga yang menghimpun dana yang digunakan nanti disalurkan itu untuk umat. Nah, jadi terlihat dari nama organisasinya itu kayak kita itu sebagai amil di situ. Kalau kita itu bekerja sebagai karyawan atau pengurusnya di situ. Nah, kita kan sebagai amil. Nah, dari mana kita dapat uang kayak gitu. Nah, kita dapat uangnya itu dari umat, dari infak, sedekah yang disalurkan terkhususnya ke Lajis Jateng. Nah, saat terkumpul itu nanti tugasnya kita itu sebagai penyalur. Nah, penyalur itu nanti kita gunakan untuk disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan sasaran dan targetnya. Misal kita menghimpun infak dan sedekah untuk anak yatim. Nah, kita berikan sesuai akadnya, kita carikan orang yang yang di situ itu sesuai dengan apa yang kita targetkan seperti itu. Nah, kalau untuk Lajis Jateng sendiri itu ada banyak sekali cabangnya, terkhususnya itu di Jawa Tengah. Namanya kan juga kan khusus Jawa Tengah ya. Berarti lingkup target atau lingkup wilayahnya itu di Jawa Tengah. Seperti kalau saya sendiri itu berada di cabang Solo. Nah, kalau di cabang Solo itu alamatnya di Jalan Laweyan Jajar nomor 50B. Nanti teman-teman bisa searching di Google Maps-nya. Dan teman-teman boleh banget untuk main ke sana, tanya-tanya, atau misal teman-teman ada tugas tentang yang dari manajemen zakat atau wakaf nih, kan ada Prodi Mazawa ya. Kalau misal mau penelitian di sana, itu sangat welcome sekali di sana. Jadi teman-teman nanti bisa untuk tanya-tanya lah gimana kalau mau untuk lebih dekatnya dan lebih jelasnya ke sana. Nah, untuk Lajis Jateng sendiri, itu tentang penerimaan beasiswanya itu tidak secara teratur atau berkala. Misal nih, kalau beasiswa BI atau beasiswa dari kampus, itu kan ada timeline-nya, waktunya. Nah, kalau Lajis Jateng ini kan beasiswa non-kampus. Nah, kalau beasiswa non-kampus itu kan berarti umum di luar. Dan ini tuh beasiswa dari lembaga swasta, lembaga independen, seperti itu. Jadi kalau misal kita opreknya untuk penerimaan pesertanya untuk bisa ikut jadi relawan atau masuk ke beasiswa itu berdasarkan kalau kita itu kira-kira membutuhkan untuk personil baru. Kalau kita misalnya kan kita kalau sekali dapat beasiswa di Lajis Jateng itu beasiswanya itu dari kamu masuk kuliah sampai kamu nanti lulus kuliah. Jadi bisa waktunya itu 4 tahun kamu kuliah, kamu selalu dapat beasiswa dari Lajis Jateng. Contoh seperti saya dapat beasiswa Lajis Jateng itu dari semester 1 sampai sekarang. Seperti itu. Jadi kalau ditanya, Mbak, lah pembukaannya kapan? Kayak gitu. Itu nanti itu belum bisa dipastikan, tapi insya Allah dalam setiap tahunnya itu kita selalu membuka. Seperti itu. Tapi untuk waktunya kita nggak bisa memastikannya. Seperti itu. Nah, terus teman-teman, masuk ke syaratnya ya. Syarat untuk bisa bergabung sebagai bagian dari mahasiswa yang mendapat beasiswa. Itu kan kita dari Lajis ya. Kita kalau dapat beasiswa itu kita kayak jadi relawannya. Relawannya itu kita relawan dalam kegiatan sosialnya. Nah, di kegiatan apa aja kita itu aktif, kita itu harus punya jiwa sosial. Terus kita itu dalam di Lajis Jatengnya itu intinya kita itu dituntut aktif untuk bisa dapat itu memberikan kontribusinya kita di kantor atau di Lajis Jatengnya sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan kita itu banyak.
setiap pekannya kita itu selalu ada penyaluran untuk anak yatim. Terus kita juga ada kegiatan Jumat berbagi. Terus kita juga ada parade kurban. Nah, parade kurban ini setiap tahunnya kita itu selalu menyalurkan daging ke tempat-tempat yang dimana di situ itu rawan untuk kristenisasi atau dan lain sebagainya. Nah, ke tempat-tempat yang di desa itu satu kampung, tapi di situ itu nggak ada yang menyalurkan kurban seperti itu. Nah, banyak sekali kegiatan yang intinya itu di situ kita menyalurkan apa yang diberikan donatur untuk diberikan kepada yang lebih membutuhkan, seperti itu. Nah, terus ya teman-teman, tadi kan kembali ke syaratnya. Syarat untuk masuk ke Lajis Jateng itu yang pertama, kalian harus punya jiwa sosial. Yang kedua, aktif sebagai relawan. Terus yang ketiga itu kalian punya komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat untuk terus bergabung di situ. Kalau untuk setelahnya itu kita mendapatkan haknya itu kita dapat beasiswa tadi. Nah, beasiswanya itu diberikan setiap bulannya. Setiap bulannya itu mendapatkan 200.000 dari yang berhak kita terima. Terus kita itu juga terkadang mendapatkan kayak misal kita udah kegiatan banyak nih. Nah, kita nanti insya Allah dapat bonus seperti itu dari kantor untuk apresiasi ke kita karena untuk lelah kita seperti itu. Nah, kalau untuk misal kalau di Lajis Jateng nanti ada kamu harus gini atau harus apa gitu. Enggak, sebenarnya kalau di Lajis Jateng itu yang dituntut itu ya cuma aktifnya tok itu. Nah, terus tapi kita itu juga dituntut untuk setiap 1 pekan sekali kita itu meluangkan waktu untuk mengadakan rapat koordinasi. Nah, rapat digunakan untuk kita koordinasi itu kegiatan apa sih yang mau kita lakukan di pekan ini, di bulan ini, seperti itu. Tadi kan ada kegiatan pekanan itu, kegiatan kita yang setiap pekan contohnya kayak Jumat berbagi itu udah pasti. Terus penyaluran ke anak yatim juga, dan ada juga itu kita terkadang itu menyalurkan kayak ada nih dari donatur. Nah, dan kan kegiatan insidental ya. Nah, di situ kita juga harus siap untuk menyalurkan dimanapun. Terus kita juga ada kegiatan untuk menyalurkan kan sekarang di masa pandemi ya. Kita menyalurkan untuk teman-teman yang terkena COVID nih. Terus kita salurkan paket herbal. Dan kita tuh harus punya kayak daftar orang-orang yang siap untuk kita salurkan seperti itu. Jadi setiap pekannya atau setiap bulannya gitu tuh kita selalu cari-cari kira-kira di mana ya daerah yang kurang untuk kurang beras atau di mana. Terus di mana ya daerah yang di mana di situ tuh banyak anak yatim kayak gitu. Nah, terus dari situ kita berarti itu harus tanggap di situ seperti itu. Namanya juga kita itu kayak seperti relawan atau aktivis seperti itu. Terus mau berbagi ini tips kenapa sih kita itu harus cari beasiswa saat kita kuliah seperti itu ya, teman-teman. Kalau saya pribadi itu dulu mencari beasiswa itu mungkin sama ya, kita visinya di sini. Kita pasti ingin meringankan beban dari perkuliahan kita tentunya di dalam keuangan. Kan kita tahu kalau kuliah itu ya
nggak cuma bayar UKT doang kayak gitu. Terus kan ada banyak yang harus kita penuhilah dari segi keuangan. Nah, sedangkan kan kita kan pasti dari segi orang tua kan gitu ya. Pokoknya kita itu ingin membantu gitu ya dengan mandiri mencari beasiswa. Nah, dulu saat mau cari beasiswa, bingung mau cari beasiswa yang kayak gimana. Nah, kebetulan kan dulu ada teman yang dia tuh ngajak seperti itu. Nah, saat kita dulu pernah sih ikut untuk beasiswa kampus. Nah, tapi dari situ saya mikir lagi, cari beasiswa itu nggak cuma di kampus tok, banyak dan ada banyak paket beasiswa yang di situ tuh menarik untuk kita ikuti dari segi kegiatannya. Nah, teman-teman di sini pasti itu mikir, saya tuh udah besar gitu. Terus kira-kira mau ngapain ya gitu. Dan waktu yang saya dapatkan itu waktu saya selama 24 jam itu mau tak apakan kayak gitu. Nah, pengen waktu itu selalu tersalurkan dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Nah, dari situ diniatkan dulu. Kalau teman-teman kita itu kayak dapat plus-plusnya gitu loh. Kalau kita mau mencari beasiswa itu diniatkan dulu karena Allah. Nah, tadi kan dari Pak Pembina UKMI itu diiringi dengan ketakwaan ya. Nah, dari situ kita cobalah. Yang pertama, itu niatkan dulu. Karena Allah dan kita mau untuk kebaikan seperti itu. Nanti kalau kita udah niat, itu seiring dengan niat kita itu pasti sudah dimudahkan seperti itu. Apalagi dengan nggak mungkin niat baik itu nggak akan diberi kemudahan sama Allah seperti itu. Nah, terus yang kedua itu kalau aku dapat beasiswa terus aku dapat kan kalau beasiswa itu kan pasti ada baliknya ke organisasi ataupun ke atau ke misal ya kita kan ke beasiswa Lais Jateng atau ke beasiswa yang saya tahu itu BI. Nah, kan kita dituntut aktif di situ. Nah, aku nanti bisa enggak ya membagi waktu untuk kuliahku sama organisasi di beasiswaku itu kayak gitu. Pasti bisa. Karena apa? Yang punya waktu itu kita sendiri. Sebenarnya yang manajemen itu ya kita sendiri. 24 jam itu kita mau salurkan kemana itu kita sendiri yang punya. Jadi kalau pesan saya, teman-teman itu harusnya berpikirnya gimana cara kita itu tetap bermanfaat walaupun kita itu dalam kesibukan seperti itu. Di kesibukan kuliah itu pasti nanti ada jalannya untuk kita itu tetap aktif, bermanfaat, dan juga kita itu pasti bisa seiring dengan suksesnya sama kuliah kita seperti itu. Oh ya, terus gini teman-teman, cari-cari banyak relasi. Beasiswa itu nggak hanya dari kampus, banyak lembaga swasta yang memberikan beasiswa. Contohnya nanti ada DT Peduli seperti itu. Terus jadi Lazis Muhammadiyah atau semua Lazis itu kayaknya memberikan beasiswa. Nah, tapi hanya saja mungkin belum pernah terdengar di telinga kita. Karena kan beasiswa yang ada itu yang terkenal di sekitaran kampus itu kan pasti beasiswa dari pemerintah atau beasiswa dari kampus itu sendiri. Misal beasiswa kenaikan prestasi atau dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau kita cari atau tanya, misal kita stalking lah di sosial media kayak gitu, kita nemu banyak banget beasiswa. Apalagi kalau beasiswa di lembaga-lembaga yang menyalurkan infak dan sedekah seperti itu. Baik. Saya rasa cukup untuk apa yang saya sampaikan. Semoga dari sedikit yang saya berikan informasi tadi bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih Mas Sandia. Nah, ini saya yakin teman-teman di sini udah menahan-nahan pengen nanya-nanya, tapi tunggu dulu. Kita masih punya
pembicara satu lagi yang nggak kalah wow, nggak kalah kece dari Kak Sandia. Ini dari DT Peduli. Nah, apa sih DT Peduli? Kepo kan? Nah, kita bacain dulu CV-nya, jadi CV, maaf ya, CV-nya dari pembicara. Beliau lahir di Wonogiri 28 Desember 1999. Apakah teman-teman di sini ada anak Wonogiri? Saya dekat Wonogiri. Bukan Wonogiri tapi. Nah, alamatnya di Candi Baru, RT 1, RW 9, Setrorejo, Baturetno, Wonogiri. Nah, teman-teman bisa main nih ke sana. Beliau di Fakultas PGME, Fakultas Tarbiyah, Ilmu Tarbiyah, jurusannya PGMI tahun 2019. Riwayat pendidikan beliau adalah di TK Aisyah Bustanul Atfal, 8 Setrorejo, SD MIM, SD jadi MIM ya, Ibtidaiyah Muhammadiyah Setrorejo, kemudian SMP Negeri 1 Baturetno, SMA Negeri 1 Baturetno, dan kuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta. Riwayat organisasinya adalah mentor PGM P3KMI 2020, UPMI Nurul Ilmi 2019 sampai sekarang. Nah, ternyata nih beliau juga banyak prestasi. Prestasi yang beliau raih diantaranya adalah juara 3 lomba kisah inspiratif dalam rangka silat bar dan talk show formasi UIN Surakarta 2020. Kemudian kontributor open writer Bulati Cendekia formasi UIN Surakarta 2020. Penulis puisi terbaik dalam rangka mahasiswa PGMI berpuisi dengan judul puisi Perjalanan Anak Manusia. Wah, udah nggak sabar ya. Yuk kita calling nih, kita panggil Kak Desi Wulandari. Monggo disilahkan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, semangatnya masih on fire banget ya. Masih semangat nggak nih kalau lanjut ke materi langsung? Atau mau istirahat dulu karena udah kebanyakan materi, atau mau langsung aja nih dari teman-teman? Langsung. Semangatnya keren banget. Keren banget semangatnya. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita panjatkan puji syukur dulu kehadiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul teman-teman bareng-bareng di sini, bisa mendengarkan materi, bisa berkumpul meskipun masih offline ya, online tentunya ya, tapi nggak masalah karena ini adalah suatu nikmat yang bisa saja teman-teman di luar sana itu nggak bisa merasakan ini, begitu. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk pengikutnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Allahumma amin. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu nih sama teman-teman UPMI Nurul Ilmi, sama panitia yang mempercayakan serta mengamanahkan saya untuk menyampaikan sedikit materi terkait beasiswa DT Peduli di acara Talkshow beasiswa ini. Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya banyak mahasiswa berprestasi di UPMI Nurul Ilmi, banyak juga yang dapat beasiswa DT Peduli tentunya. Cuma alhamdulillahnya saya yang diamanahi, dan kenapa di UPMI Nurul Ilmi itu banyak yang berprestasi? Karena gini, prinsip kita itu satu, kita berorganisasi, tapi kita tidak melupakan kodrat kita sebagai mahasiswa, yaitu apa? Yaitu tentunya menonjol di akademiknya, yaitu prestasi itu tadi sendiri. Gitu. Oke, terima kasih juga buat Mbak Moderator, Mbak Derita udah memperkenalkan sedikit tentang saya. Saya review lagi ya sedikit. Di sini saya Desi Wulandari, teman-teman bisa manggil Desi atau Kak Desi boleh, atau
Wulandari juga boleh, tapi seringnya saya dipanggilnya Desi begitu. Saya di sini mahasiswa PGMI Fakultas FIT semester 5 dan alhamdulillah diamanahi di Hukmi Nurul Ilmi sama dikasih rezeki sama Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan beasiswa dari DT Peduli dari mulai semester 3 hingga sekarang dan nanti itu kontraknya sampai lulus kuliah, teman-teman. Oke, langsung aja ya. Di sini saya mau menyampaikan sedikit sebenarnya apa sih itu beasiswa DT Peduli dan bagaimana sih cara untuk kita mendapatkannya dan syarat-syaratnya tentunya apa aja. Sebelum ke sana, di sini ada itunya enggak ya? Operatornya enggak? Ada sedikit video sih terkait profil DT Peduli. Jadi teman-teman itu ada gambaran apa sih itu DT Peduli. Cek dulu dong, colek operatornya. Boleh disetelkan dulu enggak videonya? Kalau bisa sih. Sebentar ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa menyimaknya terlebih dahulu. Dompet Peduli Umat Darut Tauhid merupakan sebuah lembaga amil zakat nasional dan lembaga nirlaba yang bergerak di bidang penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah 18 tahun sudah Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Darut Tauhid berkiprah di masyarakat, menghimpun, kemudian menyalurkan dana-dana titipan daripada muzaki melalui program-program yang kami gulirkan. Sudah banyak orang yang mendapatkan manfaat. 2017, 1.200.000 orang mendapatkan manfaat dari dana para donatur yang dititipkan melalui kami, Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Maka kami bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh donatur yang telah mempercayakan amanah zakat infak sodakohnya melalui lembaga kami. Insya Allah di tahun 2018 ini Lembaga Amil Zakat Nasional Dompet Peduli Umat Darut Tauhid berubah nama menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional DT Peduli atau Darut Tauhid Peduli. Dengan perubahan nama ini, kami bertekad untuk semakin melayani dan peduli melalui 4 pilar program: peduli ekonomi, peduli kesehatan, peduli pendidikan, dan peduli kemanusiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peduli ekonomi, kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan seluruh potensi yang dimiliki dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak bergantung kepada orang lain. Sama halnya dengan pendidikan, ekonomi juga merupakan hal vital dalam kehidupan. Peduli kesehatan merupakan upaya untuk mencegah penyakit serta meningkatkan kesehatan di masyarakat. Peduli kesehatan merupakan bagian dari layanan sosial yang diadakan secara periodik, rutin, dan insidental.
kemanusiaan, kemampuan seseorang untuk memanfaatkan potensi dan peluang yang ada, sehingga memiliki kesadaran dan pemahaman untuk hidup atas kemampuan sendiri. Hingga saat ini, Darut Tauhid Peduli masih tetap berupaya memandirikan Mustahik dalam bidang pendidikan, dan komitmen menjadi kekuatan untuk mencetak generasi bangsa yang tidak hanya menjadi ahli zikir, tetapi juga menjadi ahli fikir. Peduli Kemanusiaan. Layanan kepedulian dan kemanusiaan bagi masyarakat, terutama yang saat ini terjadi bencana dengan mengangkat program tanggap darurat bagi korban bencana alam yang meliputi pemulihan trauma, pembangunan tempat tinggal sementara, serta kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan di wilayah sekitar bencana alam. Juga program Ramadan dan Kurban Peduli Negeri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah menerima, membersihkan harta yang ada serta menumbuh kembangkan berkah melimpah dan mengantarkan semua ahli zakat menuju jannah. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi itu sedikit gambarannya ya teman-teman. Jadi mungkin dari sini teman-teman udah ada gambaran apa sih itu DT Peduli dan bagaimana sih program-programnya sendiri di DT Peduli. Tapi di sini saya akan menyinggung sedikit ya teman-teman. Nggak apa-apa ya, langsung ke materi. Nggak apa-apa nih. Oke, Kang. Oke, siap. Minta tolong lagi ke operatornya, mungkin bisa ditampilkan PPT-nya biar teman-teman juga lebih paham lagi. Jadi saya menjelaskan sambil nanti ada PPT, teman-teman. Bentar ya, tunggu PPT-nya muncul dulu, biar lebih jelas sih. Oke. Ya, jadi yuk kita mengenal tentang apa sih itu beasiswa DT Peduli. Jadi sebelum itu kita membahas terkait DT Pedulinya itu apa. Next slide, Kak. Oke, apa sih itu DT Peduli? Jadi DT Peduli yaitu merupakan badan amil zakat yang tujuannya itu untuk menghimpun serta menyalurkan dananya apa saja, tentunya ada dana zakat, infak serta sedekah yang nantinya itu akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jadi itu dari masyarakat pun kita menyaringnya, jadi benar-benar diseleksi dengan baik yang yang benar-benar berhak untuk menerima dana tersebut, begitu. Next, Kak. Saya bakal bacain sejarah singkatnya ya. Di video tadi pasti teman-teman kaget. Ada Agim nih, itu siapa? Jadi untuk Agim sendiri adalah pendirinya. Jadi Kiai Haji Abdullah Kibnastiar atau Agim sendiri itu adalah pendiri dari Darut Tauhid atau DT Peduli itu. Jadi DT Peduli itu berdirinya itu pada tahun 1999. Tepatnya pada bulan Juni. Jadi awal mula DT Peduli namanya bukan DT Peduli. Jadi awal mulanya itu bernama DPUDT atau kepanjangannya adalah Dompet Peduli Umat Darut Tauhid. Lalu akhirnya pada tahun 2018 itu diganti menjadi DT Peduli hingga sekarang. Next. Nah,
di DT Peduli itu ngapain aja sih, Kak? Atau apain sih? Cuma nyalurin, terus cuma menghimpun dana zakat doang atau gimana? Jadi untuk kegiatan DT Peduli itu nggak stop di situ, teman-teman. Jadi kita di DT Peduli itu dibagi menjadi kalau di profil itu 4 pilar, Mas Yan, karena itu mohon maaf ya, saya tadi pakai video profil DT Peduli yang 2018 karena yang baru itu belum ada, jadi saya pakai yang ada dulu. Untuk sekarang alhamdulillah pilarnya bertambah menjadi 5, teman-teman. Jadi yang pertama ada pilar ekonomi, lalu yang kedua ada pilar pendidikan, ketiga ada pilar kesehatan, keempat ada pilar dakwah, dan kelima ada pilar sosial dan kemanusiaan. Jadi pilar itu apa sih? Jadi pilar itu teman-teman mungkin kalau berorganisasi nanti akan tahu. Misalnya kalau di Ukmi Nurul Ilmi sendiri itu dibagi ke bidang-bidang. Nah, untuk di DT sendiri itu dibagi menjadi pilar-pilar ini. Jadi pilar sama dengan bidang. Kalau di Ukmi Nurul Ilmi sendiri nanti teman-teman bakal diarahkan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena di Ukmi Nurul Ilmi sendiri itu nanti juga dibagi menjadi beberapa bidang. Saya sebutkan ya, misalnya ada SDM, terus ada Kestari itu yang mengurusi surat-surat. Terus ada KWU itu nanti yang kalian mungkin ada ada jiwa-jiwa bisnis, itu bisa masuk ke KWU. Lalu ada keputrian, ini yang ciwi-ciwi, khusus ciwi-ciwi ya, khusus ciwi-ciwi yang mungkin ada bakat ada bakat masak, ada bakat lettering, itu bisa masuk ke keputrian. Terus ada media, humas itu kita yang mengurusi media di Ukmi Nurul Ilmi. Jadi mungkin teman-teman udah pada follow IG-nya Ukmi Nurul Ilmi ya, itu kan ada kayak pamflet dan sebagainya. Itu yang mengurusin siapa? Itu yang mengurusi adalah dari pihak kehumasan. Lalu ada pelayanan umat. Pelayanan umat sendiri itu kayak kita ngurusin umat. Misalnya ada yang pernah ikut kajian rutin ya. Nah, kajian rutin itu adalah salah satu program yang diolah oleh pelayanan umat. Lalu ada apa lagi ya? Sebenarnya adalah itu. Jadi, pilar itu sama dengan bidang. Jadi begitu. Next. Next slide. Oke, saya jelaskan ya sambil menunggu saatnya berganti. Untuk pilar ekonomi sendiri di sini kegiatannya apa aja? Jadi pilar ekonomi tadi sudah dijelaskan juga di video. Jadi kita meningkatkan ekonomi di masyarakat. Untuk di DT Peduli Solo sendiri, teman-teman, kita alhamdulillah sudah ada yang namanya Desa Tangguh. Desa Tangguh itu apa? Jadi Desa Tangguh adalah desa yang kita bina, desa yang kita olah, desa yang kita bimbing agar bisa meningkatkan tingkat keekonomian di desanya. Jadi untuk pilar ekonomi seperti itu. Jadi kita membantu serta mempromosikan produk-produknya. Kalau untuk di pilar ekonomi, alhamdulillah untuk di Desa Tangguh sendiri itu sudah memiliki produk yang namanya sambal bok tamah. Sebenarnya ini ada di slide berikutnya, cuma nanti aja tak jelasin karena mempersingkat waktu. Seperti itu. Jadi sudah ada sambal bok tamah. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Produknya itu nanti ada sambal bok tamah. Itu alhamdulillah sudah kita sudah sudah dipromosikan. Jadi salah satu produk yang kami unggulkan salah satunya adalah bok tamah itu sendiri atau sambal bok tamah sendiri. Lalu next ke pilar pendidikan. Pilar pendidikan, nah produknya ini ya teman-teman. Nah lalu untuk pilar pendidikan itu ada apa aja? Jadi saya menerima beasiswa itu adalah salah satu dari program pilar pendidikan. Jadi beasiswa merupakan salah satu program yang diolah oleh pilar pendidikan. Lalu untuk DT Peduli sendiri memiliki
kampus juga teman-teman. Jadi mungkin ada saudara yang berminat bisa mungkin mendaftarkan seperti itu. Dan selain beasiswa mahasiswa yang saya dapat, itu ada beasiswa lain, di antaranya itu beasiswa Tahfidz Darut Tauhid begitu. Oke, next ke slide berikutnya, yaitu pilar kesehatan kalau nggak salah. Nah, benar. Jadi di pilar kesehatan itu kita memfokuskan ke kesehatan masyarakat. Nah, ini kan lagi booming-boomingnya COVID ya, nggak tahu sampai kapan selesai juga, tapi kita kan harapannya bisa cepat selesai gitu. Jadi kita lagi memfokuskan peduli penanganan COVID. Jadi kita ada bantuan oksigen untuk pasien COVID, lalu ada bantuan untuk isoman, seperti itu. Sebenarnya kalau nggak posisi COVID nih teman-teman, kita setiap Car Free Day di Solo itu pasti ada kegiatan cek kesehatan gratis di Manahan. Tapi qadarulahnya karena ini lagi kondisinya kayak gini, ya udah kita putar otak buat tetap menjalankan pilar kesehatan, tapi dengan cara yang berbeda seperti itu. Oke, next lagi ke pilar selanjutnya, yaitu pilar dakwah. Ini baru sih teman-teman pilar dakwah itu, jadi belum terlalu lama ya. Jadi apa sih pilar dakwah sebenarnya? Setiap organisasi, setiap komunitas pasti ada, setiap kegiatan itu pasti ada makna tersiratnya, yaitu ya tetap. Jadi kita kan menjalankan amanah, tentunya setiap kegiatan itu kita niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi setiap semua kegiatan itu pastinya ujung-ujungnya niatnya biar mendapatkan ridho Allah. Jadi yaitu tadi, tapi kita mengemasnya menjadi ke dalam pilar dakwah. Kegiatannya apa aja, yaitu ada kajian Kamis juga, sama kayak di UKMI itu ada kantin juga kan teman-teman, kajian Kamis, cuma bedanya itu kadang pukulnya pelaksananya itu malam, dan biasanya juga ada MQ pagi. MQ pagi itu biasanya pelaksananya habis ba'da subuh. Itu fungsinya untuk meningkatkan keimanan kita, memfollow up biar semangat dari para relawan atau para penerima beasiswa DT Peduli itu tetap on fire gitu di jalan kebaikan dan tetap istiqomah buat berkhidmat di DT Pedulinya sendiri, seperti itu. Oke, next ke pilar yang terakhir, yaitu ini nih, pilar yang banyak prokernya sebenarnya, pilar sosial dan kemanusiaan kalau nggak salah. Jadi di pilar sosial kemanusiaan ini adalah pilar yang paling sibuk menurut saya ya, karena itu dituntut untuk benar-benar mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan fisiknya. Pokoknya benar-benar itu banget sih. Semangatnya jempol banget sih kalau untuk pilar sosial kemanusiaan, karena kita dituntut untuk benar-benar standby. Apalagi kalau nggak posisi COVID ini, misalnya kemarin itu yang kebencanaan, jadi yang terjun ke lapangan itu adalah sosial kemanusiaan teman-teman. Dari kesehatan juga ada yang ikut, tapi yang lebih diutamakan adalah pilar sosial kemanusiaan, seperti itu. Kalau untuk program yang baru-baru ini, yaitu ada ini, sedekah daging sama sedekah daging ke Palestina. Jadi seperti itu. Jadi gambarannya sosial kemanusiaan itu ya kayak kegiatan sosial-sosial kebanyakan di luar sana lah, seperti itu. Oke. Jadi itu ya teman-teman gambaran sedikit terkait pilar-pilar atau kegiatan yang dilakukan di DT Peduli atau Darut Tauhid. Oke, next terkait mungkin teman-teman di sini yang paling ditunggu di sini sama teman-teman caranya bagaimana sih Kak dapetin beasiswa itu, terus syaratnya apa aja. Jadi caranya seperti yang udah saya share ini. Ini pamflet pas waktu penerimaan beasiswa saya sih teman-teman. Jadi pas angkatan saya. Kalau ini untuk bisa diperbesar sendiri ya. Jadi untuk persyaratan umumnya itu ya pasti agamanya Islam tentunya. Karena ini kan DT Peduli itu kita lebih mengutamakan tauhidnya, seperti itu. Lalu untuk mahasiswanya itu
bisa D3, D4, dan S1 teman-teman. Lalu yang jelas masih aktif kuliah dan sebagainya. Jadi persyaratan umumnya seperti itu. Dan qadarullahnya kan karena kita itu pas awal-awal COVID ya teman-teman. Jadi saya itu pendaftarannya itu melalui online. Tesnya pun tertulis, tapi kita juga online. Jadi itu posisinya kemarin itu saya mengerjakan soal itu online. Tapi ada pengawasnya juga teman-teman. Lalu untuk persyaratan administrasinya bisa dilihat sendiri seperti di layar itu ada formulir pendaftaran. Nanti dikasih link sih formulir pendaftaran biasanya seperti itu. Terus ada fotokopi dan sebagainya itu. Lalu ya seperti inilah rute-rutenya. Ada pendaftaran, tes tertulis, terus ada wawancara. Nah wawancara ini adalah apa ya? Titik terakhir buat kita mencapai pintu keberhasilan. Jadi penentunya. Jadi nanti kita ditanyain terkait komitmen kita bagaimana. Karena lagi-lagi beasiswa di lembaga beasiswa apalagi yang berbau terkait zakat dan sebagainya itu kita benar-benar dituntut komitmennya teman-teman. Bagaimana komitmen kita, apakah akan selalu istiqomah atau menduakan. Jadi kalau bisa itu menomorsatukan. Jadi diprioritaskan lah, karena gimana ya, kita kan udah mendapatkan feedbacknya itu ya berupa beasiswa itu ya, mau nggak mau kita juga harus memberikan yang kita bisa, apapun itu, waktu, tenaga maupun pikiran, begitu teman-teman. Oke, next Kak, kayaknya udah selesai. Nah teman-teman mungkin itu ya sedikit yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman masih kepo, bisa itu tadi sebenarnya di slide terakhir itu ada sosial media. Jadi sosial medianya DT Peduli itu ada IG sama ada website. Kalau untuk website resminya itu di www.dtpeduli.org, itu website yang pusat. Kalau untuk IG-nya ada 2, karena kan kita yang di Solo itu ada IG-nya sendiri, teman-teman bisa follow, yaitu @dtpeduli_Solo. Kalau untuk yang di pusat itu DT Peduli aja, DT Peduli, dah itu yang itu pusatnya di Bandung teman-teman. Jadi untuk DT Peduli itu pusatnya di Bandung dan memiliki unit-unit di setiap daerahnya. Dan alhamdulillah itu Solo ada itu di Jalan Veteran, teman-teman bisa main ke sana. Nanti bisa dikepoin di IG-nya DT Peduli Solo, teman-teman. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tentunya banyak kekurangan ya dari saya, karena saya juga baru belajar bersama-sama sama teman-teman, karena saya juga baru awal kan masuk di DT Peduli itu, belum terlalu lama, karena saya dapat beasiswa itu semester 3, dan ini saya baru semester 5, begitu teman-teman. Harapannya nanti saya bisa bertemu salah satu teman-teman yang ada di sini di kantor. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman nggak bisa keterima di beasiswanya, kita sangat membuka pintu lebar-lebar teman-teman untuk menjadi salah satu relawan di DT Peduli Solo. Jadi kita welcome teman-teman. Teman-teman mau jadi relawan di sana, kita sangat welcome sekali. Jadi nggak harus daftar beasiswa. Daftar kalian ada waktu semuanya. Kalau sudah mulai beraktivitas secara normal lagi ya teman-teman, karena ini kondisinya masih COVID, lagi-lagi COVID. Bosen sih sebenarnya, tapi ya mau nggak mau kita harus harus menjalankan sesuai dengan protokol yang ada begitu. Jadi kalau next nanti sudah normal, harapannya nanti teman-teman yang mungkin longgar waktunya atau yang bisa main-main ke kantor yang di DT Peduli Solonya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Harapannya teman-teman ya seperti yang disampaikan Pak Samsul Huda tadi, beasiswa itu bonus. Bagi saya itu beasiswa adalah bonus. Yang terpenting adalah niat kita, terus bagaimana cara kita. Karena jujur, saya sebelum ke DT Peduli, saya itu daftar di kampus, beasiswa kampus itu hampir semua mungkin saya daftar. Yang KIP, itu saya ditolak. Yang PPA, itu saya ditolak. Terus yang beasiswa, pokoknya yang beasiswa kampus itu sudah hampir saya daftar semua, dan alhamdulillah belum rezeki semua ditolak.
Dan alhamdulillahnya saya diterima yang di DT Peduli Solo. Nah, kenapa saya bisa diterima di DT Peduli Solo? Karena relasi, teman-teman. Lagi-lagi relasi. Makanya fungsinya berorganisasi adalah menambah relasi. Saya tahu info DT Peduli Solo itu dari kakak tingkat. Darullah kakak tingkat itu satu organisasi dengan saya dan saya memiliki info itu. Saya memiliki channel buat masuk ke DT Pedulinya, syarat-syarat saya tanya syarat-syaratnya apa aja, terus sebagainya. Jadi saya ada persiapan lebih awal buat mendaftar ke DT Peduli Solo. Jadi fungsinya berorganisasi seperti itu, teman-teman. Jadi harapannya mungkin teman-teman nanti bisa join ke UMI, ketemu saya, ketemu kakak-kakak yang lain, dan tentunya kita harapannya bisa berproses bareng, bisa sukses bareng, begitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wah ternyata kalau ini poin yang saya ambil dari kedua materi kita, dari pembicara kita pada pagi hari ini, sebenarnya dari dua beasiswa tadi sama-sama menuntut keaktifan kita untuk di organisasi atau di lembaga tersebut. Tidak menuntut untuk IPK kita harus cum laude atau harus 5, kok 5? Maksimal 4 ya? Ya siapa tahu terlalu jenius kan ya. Kemudian jiwa melatih untuk kita bersosialisasi dan sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang masih mengganjal atau ada yang ingin ditanyakan dari para narasumber kita atau para pembicara kita, tapi mohon maaf untuk yang Lazis Jateng dari Kak Sandia, beliau memohon maaf dan izin untuk live duluan karena ada urusan. Jadi mungkin untuk pertanyaan buat Kak Sandia atau dari Lazis Jateng bisa teman-teman tanyakan di grup talkshow beasiswa. Nanti ditampung dulu di situ dan nanti insya Allah Kak Sandia akan merespon. Begitu ya. Nah, mungkin dari DT Peduli dulu. Ada yang masih penasaran, ada yang masih mengganjal mungkin, ada yang ditanyakan. Silahkan. Bisa open mic-nya, terus bilang dari nama, kemudian fakultas dan jurusannya. Atau mungkin dari asal. Plus asal. Oke, plus asalnya. Atau mungkin bisa, kalau sinyalnya kurang-kurang bersahabat nih, bisa tulis di kolom chat ya. Silahkan yang ingin bertanya. Nambahi ya, kalau mau dapat beasiswa harus aktif, itu kuncinya. Jadi nggak usah malu sih kalau emang ada yang mintanya kan speak up aja, nggak masalah, nggak usah takut. Apalagi kita kan forumnya masih virtual teman-teman, jadi nggak terlalu menegangkan lah daripada offline seperti itu. Oke, silakan teman-teman. Ayo siapa yang mau bertanya ini? Berarti untuk itu nggak ada program khusus dari kita atau semacam laporan ya Kak Desi? Misalnya laporan kalau dari, mungkin karena saya juga penerima beasiswa ya, tapi saya di KIP lihat mungkin dulunya misi, kan harus ada kayak laporan dan sebagainya. Nah, ini buat dibahas selanjutnya ya yang KIP kuliah. Jadi untuk di DT Peduli nggak ada kayak semacam laporan keuangan atau mungkin proyek yang harus kita kerjakan selama menerima beasiswa itu nggak ada ya Kak? Nggak ada Kak, kita jadi benar-benar free. Hampir sama sih kayak di Lazis Jateng, jadi kita menerimanya itu per bulan teman-teman. Bedanya gini, lagi-lagi niatnya jangan di nominal ya, karena lagi-lagi beasiswa itu kan bonus, jadi nominalnya berapapun ya kita syukuri lah, karena kan sebenarnya kita nggak terlalu kerja keras banget buat dapetin itu, tapi kita dapat feedback uang gitu kan, jadi alhamdulillah banget. Untuk normalnya sendiri, kalau di DT Peduli itu kita per bulannya dapat 350 teman-teman, per bulan loh itu, sampai kalau saya di kontraknya sampai lulus. Jadi nanti sampai dari semester 3 sampai saya lulus itu per bulannya mendapatkan sekitar seperti itu. Tapi lagi-lagi kalau ada kegiatan itu ada bonus lagi Kak masuk. Jadi kita menerima bersih itu nggak cuma 350, ada embel-embel di belakang karena di DT Peduli itu sangat menghargai kerja keras teman-teman. Jadi sangat gimana ya?
sangat menghargai waktu yang telah diberikan seperti itu. Jadi ya itu tadi, tambahannya pasti ada. Tapi untuk pokoknya tetap 350 per bulannya seperti itu. Kalau untuk laporan, ya kita kan udah besar ya. Kalau bisa gunakanlah beasiswa itu dengan sebaik mungkin. Dan lagi-lagi perlu diingat, setiap rezeki yang kita dapat ada hak lain yang harus kita keluarkan teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang udah dapat beasiswa nih, misalnya itu saking anunya ya, saking senengnya mungkin langsung dibelikan HP kah atau apa, sampai lupa kalau ada hak orang lain yang harusnya kita bayarkan seperti itu. Kalau bisa nih, saran saya kalau setiap mendapat beasiswa yang cair, sisihkanlah sekitar ya mungkin 50.000 atau enggak sekurang-kurangnya 20.000, kita kasihkanlah kepada yang orang yang lebih mampu. Insya Allah itu bakal berkah banget seperti itu, Kak. Oke, gimana buat teman-teman yang lain? Ada lagi yang mau ada lagi kan saya tadi yang nanya ya. Ada yang mau ditanyakan? Oh ini ada dari, bentar kita lihat, dari Putri. Permisi kakak, izin bertanya. Saya Putri Alifiah, Prodi BKI dari Surakarta. Apakah kedua beasiswa tersebut dapat di-apply dari semester awal, yaitu semester 1 atau maba, karena beberapa beasiswa mempunyai persyaratan minimal semester dan IPK-nya minimal berapa? Terima kasih. Mungkin dari Kak Desi, ada nggak minimal IPK atau minimal semester untuk daftar di DT Peduli? Ada sih, tadi udah di slide ada sebenarnya. Kayaknya kalau nggak salah 3,5 gitu. Yang penting kumlot sih, Kak. Kumlot sih. Kumlotnya nggak usah tinggi, 3,5 itu udah alhamdulillah banget kalau di DT Peduli. Terus sama untuk semesternya, kalau kemarin tuh kodarullah saya ketemunya semester 3. Untuk semester 1-nya saya belum tahu apakah ada, karena kalau di DT Peduli kan yang buat program ada sendiri, Kak. Program sendiri yang fundraising. Fundraising itu fungsinya buat kayak mencari dana lah. Jadi kita juga berusaha buat tetap mendapatkan dana biar tetap jalan gitu kegiatan-kegiatannya seperti itu. Jadi seperti itu. Terus tadi kayaknya ada yang tanya deh Kak yang di atas. Apa yang kalau udah dapat KIP? Ya, kalau untuk yang dapat KIP, setahu saya ya kalau di kampus Mbak Derita pasti sudah tahu ya. Kalau kita sudah berpengalaman pasti Mbak Derita. Jadi kalau kita sudah dapat KIP itu mohon maaf teman-teman, nggak bisa daftar yang di luar seperti itu, karena kalau beasiswa kampus itu ya udah jangan maruk lah, kita udah dapat rezeki itu ya udah itu aja diistiqomahin seperti itu, karena lagi-lagi kan masih banyak di luar sana yang mungkin membutuhkan, kita cukup satu aja seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pengen nambah pendapatan bisa disambil kerja, apalagi ini kan online ya teman-teman yang di sini, saya yakin 100% nih nggak semua kuliah doang, pasti ada yang disambil kerja. Saya yakin pasti seperti itu. Karena lagi-lagi kondisi menuntut kita buat lebih mengolah semuanya lah sekarang itu. Seperti itu. Menambahkan sedikit mungkin ya, karena saya juga penerima bidik misi. Untuk menerima beasiswa lain, kalau kita udah dapat bidik misi, sedikit spoiler aja, karena ini akan dibahas hari ke depan. Jadi nanti bisa langsung kepoin aja di situ ya, sedikit aja. Itu tergantung dari beasiswa yang kita pilih. Misalnya mungkin di kebijakan beasiswa tersebut, beasiswa lain maksudnya. Karena ada beberapa beasiswa lain yang membolehkan pesertanya yang sudah mendapat beasiswa untuk mendaftar beasiswa lagi. Tapi ingat ya, sekali lagi ingat, seperti yang Kak Desi bilang, jangan maruk lah ya. Gitu, karena bukan maruk sih, mungkin agak bahasanya gini, ada orang lain yang lebih membutuhkan, karena kita udah dapet nih ya, mungkin dikasih kesempatan lah ke yang lain karena mereka juga pasti butuh gitu. Mungkin bisa, kalau masih kepo bisa lanjut, makanya tetap terus ikutin acara kita, karena kan buat untuk bidik misi sama KP kan ada bahasanya sendiri ya, tapi saya spoiler dikit aja, dikit loh, dikit. Oke, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Dari Faridani. Farida, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, permisi Kak, saya mau tanya.
Mungkin pertanyaannya agak crossover. Wow, apa itu pertanyaan crossover? Apakah untuk mencari beasiswa itu harus memenuhi kriteria kurang mampu atau tidak mampu padahal dia memenuhi dalam prestasi dan aktif organisasi? Silakan Kak Desi. Oke, kalau untuk di DT Peduli sendiri yang kita utamakan tentunya yang kurang. Cuma gini teman-teman, alhamdulillah kalau di angkatan saya itu sebenarnya mereka mampu-mampu, tapi aktif. Jadi kita di DT Peduli itu mengutamakan aktif juga. Jadi kalau dari segi ekonominya juga mencukupi, juga nggak apa-apa diterima karena lagi-lagi kan itu ada tesnya ya. Jadi nggak langsung keterima gitu nggak aja. Jadi ada tesnya. Jadi pertama itu kan tadi ada tes tertulis. Tes tertulis itu kan juga kayak suatu tantangan juga bagi kita, apalagi yang udah kuliah. Kita itu soalnya materi-materinya ya spoiler dikit. Itu materi-materi SMA. Jadi SMA kan. Jadi kayak ya benar-benar mikir lagi gitu. Jadi mikir lagi dan itu tantangannya di situ. Jadi tes tertulis sama wawancara. Jadi wawancara itu kayak kita benar-benar ditegasin, kamu di sini mau ngapain sih gitu. Kalau mau bercanda ya udah keluar aja gitu. Jadi ketat banget sih kalau di DT. Kalau kalian cuma mau intinya ngelucu di DT, maksudnya mau main-main, jangan daftar gitu. Saya saranin dari sekarang jangan daftar. Tapi kalau kalian mau berkhidmat, kalian mau berproses bareng, kita sangat welcome di DT. Sangat-sangat welcome banget seperti itu. Nah, poinnya juga gini, apa itu tergantung dari kebijakan lembaga juga ya. Saya nambahin dikit aja, maaf ya. Nambahin dikit itu tergantung dari kebijakan lembaga atau beasiswa yang kita pilih. Nah, makanya penting banget buat teman-teman nyari referensi atau mungkin kalau bahasanya Kak Desi tadi relasi ya. Lebih mantap kalau dapat relasi sih. Nah, gimana caranya? Pantengin terus acara kita, oke? Pantengin terus dari hari pertama sampai hari terakhir. Ya, saya nggak mau banyak-banyak, nanti audiensnya yang hari kedua, ketiga, dan empat, ya nggak ada dong. Oke, jadi tetap pantengin acara kita, biar tahu gimana sih referensi-referensi buat persyaratan, kemudian kayak apa, kayak tips triknya buat dapat beasiswa harus ikutin acara kita dari hari pertama sampai hari terakhir. Yakin kalian nggak akan menyesal. Notice itu. Nah, kemudian lanjut. Untuk pertanyaan dari Ahmad Mutawakil, berhubung masih pandemi karena beasiswa DT Peduli bersifat kegiatan sosial, jadi gimana cara kita berkontribusi? Apalagi yang berasal dari daerah yang jauh. Nah, gimana tuh Kak Desi? Pertanyaannya mantap. Keren. Kepikiran sampai itu keren. Karena emang ya lagi-lagi kita dituntut gimana ya? Karena pandemi ini kita dituntut untuk berpikir sih hikmahnya seperti itu. Lagi-lagi teman-teman, kontribusi itu tidak harus kita datang ke tempatnya. Kita bisa kontribusi pikiran, kita bisa kontribusi ide, dan sebagainya. Itu adalah sebuah kontribusi, menurut kami di DT seperti itu. Jadi teman-teman, kan ada grupnya sendiri nanti teman-teman, kalau sudah bergabung dan sudah keterima di DT, itu ada grupnya. Jadi nanti, mungkin teman-teman, kalau qadarullahnya kita masih pandemi ya, tapi harapannya janganlah tahun next, mudah-mudahan pandemi udah hilang gitu. Jadi, seumpamanya masih pandemi terus teman-teman jauh dan isoman. Qadarullahnya kemarin ada teman-teman dari angkatan saya yang isoman juga teman-teman, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan DT Peduli yang korban itu. Jadi hanya sebagian saja yang ikut lah. Mereka ngapain? Mereka bisa berkontribusi dengan cara apa? Mengiklankan di WA, di media sosial mereka, kegiatan-kegiatan kita seperti apa, menarik para donatur dengan cara yaitu tadi menge-share informasi terkait program-program dari DT Peduli. Seperti itu adalah merupakan kontribusi teman-teman. Jadi jangan disepelekan, kecil apapun kontribusi itu adalah kontribusi menurut DT Peduli. Seperti itu. Wow, mantap ya, jadi penggiat sosial media gitu ceritanya. Oke, kita lanjut dari Batul Rizky Aziza. Kak mau tanya, tadi kakak bilang kalau DT Peduli juga punya beasiswa tahfidz. Bisa tolong dijelaskan tentang beasiswa tahfidznya? Terima kasih. Oke, di beasiswa tahfidz itu tingkatannya udah tinggi sih. Saya masih tinggi banget karena kan beasiswa mahasiswa itu kita cuma diwajibkan bisa baca Al-Quran.
tapi nggak hafal. Kalau untuk tahfidz sendiri kayaknya ada minimal hafal berapa juz seperti itu. Kalau untuk tahfidz. Kalau untuk gambarannya lebih lanjutnya, lagi-lagi teman-teman bisa kepoin di IG DT Peduli. Seperti itu. Udah ada kok pamfletnya. Gitu, Kak. Iya. Jangan lupa stalking. Berarti jangan lupa stalking ya, teman. Stalking Siap. DT Peduli. Nah, ternyata banyak sekali ini yang responnya ya. Masya Ada Allah, yang semangat. Wah, ini aduh, tanya beasiswa bidik misi. Untuk yang tanya beasiswa bidik misi atau KIP kuliah, lanjut di acara yang selanjutnya saja ya, yang hari berikutnya. Karena untuk hari ini cukup dah spoilernya. Oke, untuk yang masalah Itu kayaknya itu deh, Kak. Tanya, maksudnya kalau udah keterima bisa jadi relawan di DT Peduli nggak? Kayaknya itu sih tadi pertanyaan. Iya, kayaknya kan hampir sama kayak yang awal ya. Maksudnya bisa. Tapi kalau relawan kita menerima, Kak. Maksudnya Oh, relawan oke. itu Oke, karena oke, kan relawan itu fleksibel waktunya. Jadi kalau relawan itu fleksibel. Teman-teman kalau longgar, semuanya ya, qadarullah keterima di bidik misi. Bidik misi lagi longgar nih, nggak ngapa-ngapain. Terus di DT ada kegiatan, teman-teman join, bisa banget itu. Nggak masalah, kita nerima. Kalau untuk relawan kita nerima banget, Kak. Welcome sekali. Seperti itu. Oh, jadi silahkan kembangkan diri, potensi sama DT Peduli. Ya. Iya, siap. Oh, ada lagi kah ini? Ada yang mau open mic? Mungkin. Ya lah, open mic, aku pengen bicara loh sebenarnya. Pengen face to face Iya atau nih. gimana. Chat semua ini keroyokan, tapi chat, wah curang ini sebenarnya. Biar suaranya itu nggak suaraku, suaramu aja ya Kak Desi ya. Pengen Males denger kan? loh suara-suara emas generasi UIN Raden Mas Said yang terbaru itu, pengen denger banget aku sebenarnya. Ayo silahkan Ayo, itu yang satu itu. Yang Ikhwan. Satu pertanyaan lagi. Ikhwan Saya boleh, kasih Ahmad boleh banget. pertanyaan lagi. Nah, welcome sekali pembicara kita teman. Oke, silahkan. Silahkan open mic-nya. Yang berani open mic, saya kasih door prize dari saya pribadi. Wow. Dapat dari Tuh, Umi, kasih door dapat prize. dari saya. Oh, Ayo, siapa yang mantap, berani? mantap. Yuk, bisa yuk. Halo, Kak. Mau Oh nanya ya, lagi, Kak. silahkan. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutawakil Amin dari Brebes. Nah, kan saya kan niatnya kan mau lanjut lagi S2. Nah, sedangkan kira-kira kegiatannya tabrakan nggak sama kegiatan kampus gitu. Soalnya kan kayak pengalaman aja dulu, ceritain gitu. Kira-kira tabrakan nggak sama kegiatan kampus gitu. Terima kasih. Ini masnya mau lanjut S2? Seperti itu? Atau gimana? Atau udah mau S2? Rencananya, Mbak. Rencananya, Mbak. Ini masih saya baru S1 ya. Bingung jawabnya mau gimana. Jadi dari pengalaman visi-misinya atau udah ke depan Kakak. iya, jadi kan buat gambaran aja gitu, gambaran. Kira-kira tabrakan nggak waktu Mbak pas kegiatan kuliahnya gitu, oh ada tugas ini ternyata kegiatannya ada juga yang lain gitu, tabrakan nggak pas kegiatan kuliah gitu. Agenda kuliah sama kegiatan DT atau gimana Mas? Atau kegiatan kuliah aja? Berarti dua-duanya. Oh, dua-duanya. Kalau untuk semester 2 sendiri kan saya belum tahu ya jadwalnya sepadat apa. Jadi lagi-lagi dari kita manajemen waktunya seperti apa. Dan kalau di DT Peduli itu kita biasanya kalau yang mau daftar, tapi kan qadarulahnya kalau di DT Peduli itu maksimal S1 ya Mas. Jadi bukan S2. Tapi kalau mau jadi relawan kita welcome. Jadi misalnya pas jenengan longgar, nggak ada kegiatan jadwal kuliah S2, bisa banget datang ke kantor di Solo atau bisa ikut agenda kegiatan. Jadi lagi-lagi manajemen waktu dari kita sendiri seperti itu. Mungkin jenengan lebih paham lagi dari segi manajemen karena udah S2 loh tentunya. Jadi manajemennya pasti udah tingkat. Itu, Mbak. Kan Gimana? Ini kan saya masih maba lah. Maba. Oh, tapi kan kok S2 aku bingung. Saya anak maba kan. Saya kan kelas satunya itu kegiatannya tabrakan nggak sama kegiatan kuliah gitu. Soalnya kan rata-rata harus IPK-nya tinggi, terus harus pintar. Oh, naik ke S2-nya. Jadi pas S1-nya itu tabrakan nggak sama kegiatan kuliahnya gitu. Soalnya kan rata S2 itu kan
IPK-nya harus bagus, terus jejak Oh, jejak itu juga bagus gitu. paham. Aku paham sekarang Sebelum saya pertanyaannya. S2 itu saya masih apa? Oh ya. Sorry Mas, sorry apa ya? Mas gitu aja ya, bahasanya membahasakan. Jadi udah ada gambaran mau S2, tak pengen ikut kegiatan tapi takutnya tabrakan jalan nanti nilainya nggak bagus gitu ya. Iya, gitu. Yaitu manajemen, lagi-lagi manajemen. Alhamdulillah kalau di DT itu kita juga mengutamakan kuliahnya, Mas. Misalnya nih ada kegiatan terus ngepasi jadwal, ada ulangan atau apa, kita mengutamakan yang itu. Jadi kalau teman-teman lagi sibuk kuliah ya fokuskanlah kuliahnya dulu karena kan beasiswa tangguh. DT Peduli itu beasiswa mahasiswa tangguh. Mahasiswa itu apa sih kewajibannya? Ya belajar dan Jadi di DT itu kayak kita berkomitmen tapi sebisa kita, semampu kita. Kalau pas waktu longgar ya kita ikut gitu loh. Jadi tapi kita nggak menyepelekan, lagi-lagi kuncinya nggak menyepelekan ya. Maksudnya kita udah dikasih kelonggaran untuk melakukan kewajiban kita sebagai mahasiswa, kita nggak menyepelekan terus akhirnya izin terus. Jadi cuma gini ya, nggak ngapa-ngapain di DT tapi dapat feedbacknya itu kan kayak gimana ya, kayak ya kamu dibayar tapi kamu nggak ngapa-ngapain, intinya seperti itu. Boleh izin, boleh kamu mengadakan kayak belajar gitu, mengutamakan belajar kamu sebagai mahasiswa, boleh banget itu, nggak masalah. Tapi bisa membagi waktu, yang terpenting seperti itu. Udah. Oke, siap. Mana ada feedback dari Mas Ahmad atau tidak? Nanti itu ya minta panitia. Mas Ahmad menghubungi panitia itu nomor WA atau nomor telepon apalah gitu. Buat door prize-nya nanti soalnya. Makasih Mas. Yeah. Semangat. The best banget udah mikirin ke depan ini dari saya aja juga belum lulus Mbak S1-nya. Oke, jadi poinnya itu di skala prioritas dan manajemen waktu. Nah, itu siapa yang bisa menentukan dan siapa yang bisa mengatur? Ya, kita sendiri. Jadi silahkan, bukan cuma buat Mas Ahmad, buat semua teman-teman yang di sini yang pilih beasiswa yang semisal dari DT Peduli, Lajis Jateng, ataupun beasiswa yang lain, silahkan mulai dari sekarang untuk berlatih menentukan skala prioritas dan manajemen waktu, karena itu sangat penting. Jadi poinnya di situ ya teman-teman. Nggak kerasa udah lama ya kita ngomong-ngomong kayak gini, bincang-bincang sepertinya ternyata seru. Wah, sampai nggak kerasa udah hampir 10:30. Nah, biar teman-teman agak rehat ini, agak rileks, mungkin kita main game sejenak ya. Bisa operator untuk ngirimin link. Nah, ini gimana games-nya atau gimana aturan mainnya. Nanti silahkan teman-teman buat klik linknya dan bermain di situ. Oke, kita tunggu dulu buat operator. Silahkan dikirim linknya. Bentar. Nah, ini linknya teman-teman yang quizzes. Silahkan diklik. Terus, oke, ada yang udah bisa? Saya juga coba klik. Nah, itu silahkan teman-teman buat jawab, karena nanti bagi yang skornya besar nih ya, atau yang menang nih ya, dapat door prize dari panitia. Ada yang udah bisa akses? Oh ya, BTW, buat Kak Desi, terima kasih ya Kak Desi, sudah meluangkan waktunya dan sudah. Oke. Nah. Sama-sama Kak. Terima kasih juga buat kesempatannya. Ya. Nah, buat teman-teman yang udah akses, nanti ada kayak start, challenge friends, prize card, dan sebagainya. Silahkan dipencet start ya. Diklik startnya. Buat join.
Oke, yuk kita mulai. Duh, saya kok nanti kalau kalah takut ya. Nah, teman-teman bisa sambil rehat buat ngisi itu. Atau mungkin mau minum dulu, mau nyemil dulu, boleh. Mantap. Wah, serius sekali ya sepertinya teman-teman. Senang teman, walaupun saya ikut main, saya nggak akan dapat door prize kok ya. Door prize-nya buat kalian saja. Saya lupa ini apa jurusannya. Ini kayaknya salah. Oh, benar. Nah, ini buat agak ngetes teman-teman juga ya, yang tadi udah ikut dari awal sampai akhir. Siapa? Nah, saya salah teman. Aduh, gimana dong? Ada yang udah selesai? Serius sekali sepertinya. Siapa yang Pluto ini? Aduh, lupa namanya. Ada yang namanya Tazami. Ada yang sudah selesai? Sudah. Wah, gimana? Benar semua? Alhamdulillah ada yang salah. Alhamdulillah. Nah, nanti buat teman-teman yang rankingnya tertinggi, insya Allah akan sudah diumumkan panitia buat door prize-nya. Itu ya kan? Iya, insya Allah. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, acara kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan saya sangat berterima kasih sama partisipasi teman-teman dan keaktifan teman-teman semua yang sudah mengikuti acara pada hari ini dari awal sampai akhir, yang mungkin belum sarapan juga atau mungkin
harusnya kemana atau jalan, nggak boleh ya PPKM. Mungkin harus main game atau apa, tapi diluangkan waktunya untuk mengikuti acara kita pada hari ini. Jangan lupa untuk lanjut di acara kita yang selanjutnya buat tahu, buat lebih mengerti tentang beasiswa. Oke, tetap semangat teman-teman. Boleh dong kasih suaranya semuanya, mantap gitu. Boleh? Mantap. 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 Terima kasih. Sama-sama, Kak. Ya. Nah, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang pengen explore dirinya lebih, pengen menambah pengalaman, pengen menambah relasi seperti yang pembicara-pembicara kita tadi bilang, bisa gabung, bisa banget di UPMI Nurul Ilmi UIN Raden Masa Surakarta. Nah, atau mungkin ada teman-teman yang masih bingung nih masalah PBAK tahun ini, atau bingung masalah mungkin waktu kita sekarang ngomong masalah beasiswa ini kurang, bisa banget teman-teman japri atau kepoin di kontak yang mungkin udah punya kontak dari UPMI Nurul Ilmi UIN Raden Masa Surakarta. Nah, punya nomor CP-nya semua kan? Nah, dibombardir aja itu pertanyaan-pertanyaannya, nggak apa-apa. Mereka dengan senang hati insya Allah. Atau mungkin bisa DM atau bisa DM di Instagram kita. Oh iya, jangan lupa, pasti udah subscribe semua ya. Udah subscribe semua di YouTube kita sama di Instagram kita pasti udah di-follow. Iya kan? Adakah yang belum? Udah semua ya pasti ya. Iya dong, kan syaratnya. Oke. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Silahkan teman-teman untuk beraktivitas seperti biasa setelah ini karena acara yang terakhir adalah penutup. Saya selaku MC sekaligus moderator, minta maaf apabila banyak salah kata, salah perbuatan, salah sikap ke teman-teman sekalian. Atau mungkin teman-teman juga mau tanya-tanya sesuatu sama saya sangat open sekali buat teman-teman yang khusus di sini ya, yang khusus di sini. Nah, kalau mau tanya atau mau minta nomor saya silahkan. Saya ada di grup juga, namanya juga sama. Silahkan. Kalau mau tanya-tanya ke saya atau mungkin ke teman-teman dari mbak-mbak yang lain, itu silahkan saja. Jangan malu-malu ya. Mau dari PBAK, mau dari, atau mungkin kepoin UPMI. Apa sih mbak UPMI itu? Atau enggak, aku tuh begini mbak, enaknya aku nanti kalau di UPMI masuk apa ya? Nah, boleh banget. Mau curhat? Boleh juga ya. Boleh kok mau curhat. Tapi japri, oke? Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Semangat teman-teman. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Wahai Nabi salam sejahtera untukmu, Rasul salam sejahtera untukmu. Ya Muhammad, wahai kekasih salam sejahtera untukmu dan salawat rahmat Allah untukmu. Ya Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi ya Nabi Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta isiru wa ghali, anta misbahun suduri. Ya Habibi ya Muhammad ya rusal khalfiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Salamku untuk Rasulullah
Rasulullah, untuk utusan Allah, untuk kekasih Allah. Wahai kau Nabi Allah, engkau Rasulullah yang diutus akhir zaman. Engkau lelaki sejati sang penggenggam hujan, mendengungkan sholawatmu takkan pernah capek. Solu ala Nabi tanpa capek. Salam mengingatmu dari pagi hingga sore, hingga hilang rasa lelah, rasa bete. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta isru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya habibi ya Muhammad ya rusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Kita sholawat, ayo bersolawat, mari bersolawat. Gemakanlah salawat agar kita dapat syafaat. Sama Kak. Suka banget sama kalian.